Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Kita masih ada di bab tentang ethical and social issue in information system, bagian kedua. Bagian yang belum mengakses video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya membahas tentang pengenalan awal mengenai etika, bahwa etika itu sangat nisbi dan bergantung ke definisi tiap orang, dan pada intinya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam situasi dan kondisi masing-masing. Yang paling penting dari etika adalah pada saat kita bilang bahwa ini benar, doing ethics, ya maka ada penjelasannya. Kalau tidak ada penjelasannya, maka kita egois. Kita mementingkan diri sendiri. Kita memandang diri kita hanya sebagai makhluk individu, bukan makhluk sosial. Nah, itu yang dihindari, baik dari sisi manajemen secara umum ataupun dari sisi sistem informasi. Answer need explanation. Explanation itu harus ada fakta, ada value, ada nilai yang sama, dan logis. Ini kenapa etika itu hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Karena membutuhkan penjelasan. Beda dengan anak kecil. Perbedaan utama antara orang dewasa dan anak kecil adalah explanation. Bahwa orang dewasa itu selalu membutuhkan penjelasan dan mampu memberikan penjelasan dibandingkan anak kecil. Contoh misalnya anak kecil ya, ditakut-takuti gitu. Jangan masuk ke sana gitu. Jangan masuk ke ruang itu. Kemudian dijawab, kenapa? Pokoknya jangan ke sana. Di sana ada hantunya. Karena gelap. Anak kecil gitu ya, tidak butuh penjelasan yang berbelit-belit jika normal. Ya, maka mereka kebanyakan percaya itu anak kecil. Diceramai tentang surga dan neraka gitu ya, takut. Sudah. Selesai masalahnya. Tapi berbeda dengan orang dewasa. Saat orang dewasa kemudian ditakut-takuti gitu, jangan masuk ke sana. Gelap. Seharusnya orang dewasa yang dalam tanda kutip normal itu akan mempertanyakan, need explanation. Kenapa kok gelap? Gak ada lampunya ya? Kalau itu dinyalakan atau saya bawa senter, apa yang ada di dalam situ? Kok saya nggak boleh masuk? Sama dengan kalau kita semua yang dalam tanda kutip orang dewasa, kemudian ya dalam agama apapun ya, kita beribadah rutin, kemudian ada khotbah di situ. Mungkin pada saat ada pengkhotbahnya, entah itu khotib, ustadz, pendeta, apapun, siapapun yang khotbah tadi, bercerita tentang surga dan neraka, mungkin kita akan sadar gitu ya di dalam ruangan itu. Di dalam tempat ibadah itu sadar, mungkin menitikkan air mata begitu. Tapi setelah itu keluar, hilang, lenyap gitu ya. Terus sambil bertanya-tanya, emang ada ya tadi itu? Kenapa ya kok begitu? Nah, itu tandanya kita dewasa sebenarnya. Bahwa kita mempertanyakan sesuatu. Dan etika itu sukarela, moral choices. Di video sebelumnya saya mencontohkan tentang satu dilema pada saat ada seseorang yang menyusui di ruang publik. Kemudian saya bilang ada banyak pilihan dari orang yang melihat. Ada yang memalingkan muka, ada yang malah melihat. Nah, pilihan tadi itu adalah moral choices. Anda milih yang mana? Dan itu tidak bisa dipaksa. Kalau ada yang melihat misalnya kemudian diingetin sama teman, jangan dilihat. Oh dia kan menyusui. Itu bukan pornografi, itu dalam keadaan
kejepit, kepepet, terpaksa. Maka bisa jadi malah dibalas lah, ngapain kok saya dituduh melihat, kan saya cuma mandang ke depan. Lagian dia memang di depan saya dan dia juga salah kenapa menyusui di ruang publik. Nah, begitu. Nanti akan ada perdebatan yang sia-sia begitu. Debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu moral choice. Pilihan kita. Sama dengan kalau Anda di jalan terus ketemu sampah atau ketemu batu. Anda mau nggak menyingkirkan batu tadi? Wah, enggak, Pak. Saya terburu-buru. Moral choice, apakah dia salah? Belum tentu. Yang satu, susah payah menyingkirkan batu tadi. Kemudian menuduh yang tidak menyingkirkan tadi, dasar orang-orang tidak bermoral, begitu ya, nggak bisa. Dan nggak boleh. Tiap dari kita akan punya penjelasan masing-masing. Kecuali tidak punya penjelasan, itu yang salah. Workable ethical theory, jadi secara teori dan secara praktek juga sama. Produce explanation that might be persuasive to a skeptical yet open-minded audience. Jadi yang dijelaskan juga harus open-minded. Jangan kemudian ngeyel sendirian, nggak bisa, itu pokoknya di agama nggak boleh, tetap titik. Nah, begitu. Ya. Wah, kalau gitu mereka yang berdebat seperti itu juga salah, Pak. Ya tidak juga. Kembalikan saja ke masing-masing bahwa tiap orang itu punya moral choice. Meskipun agamanya sama, bisa jadi tingkah lakunya berbeda dan itu pasti. Pendidikannya sama, agamanya sama, yang dipelajari sama. Kok bisa lain ya? Yang satu itu baik, yang satu itu kok nggak karu-karuan ya? Nah itu. Selama ada penjelasan yang logis, ya silakan. Itu kenapa kalau di dalam sistem moral, ya significant moral system, biasanya itu dibagi 3 yang sudah saya sebut sekilas di video pertama ya. Jadi ada religious, ada agama, basis agama. Yang banyak orang itu bilang harusnya blind faith. Keyakinan buta yang tidak dipertanyakan lagi. Itu prinsip orang beragama pasti begitu, sama. Dan yang kedua adalah legal atau law atau hukum. Seperti kalau kata pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, ya kita harus mengikuti hukum di mana kita berdomisili. Kalau kita berdomisili di Indonesia, ya patuhi hukum Indonesia. Kalau kita berdomisili di US, ya patuhi hukum di US. Itu saja. Ya, tapi kedua moral system ini punya satu kesamaan, yaitu punya aturan tertulis. Entah itu agama, entah itu hukum. Kalau agama, ya aturan tertulisnya ada di kitab suci. Kalau di Muslim juga ditambah dengan hadis Nabi. Kalau di hukum ada yang mengesahkan dengan hierarki yang pasti, yang jelas. Mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden, sampai ke bawah peraturan daerah misalnya begitu. Tetapi beda dengan philosophical ethics. Philosophical ethics ini tidak tertulis. Sehingga waktu kita berusaha menjalankan, maka sanksinya adalah sosial. An informal system where sanctions are socially focused. In example, disapproval or ostracism. Misalnya tidak disetujui atau ostracism, dikucilkan, diasingkan. Tidak ada yang mau berteman sama dia. Tersisih dari pergaulan. Wah, udah jangan kumpul sama orang itu. Kenapa?
aduh, dia itu misalnya, ya, ini yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar agama ya, dia suka kentut sembarangan, misalnya begitu. Ya, kita lagi kumpul-kumpul kentut gitu. Udah jangan bergaul sama dia, nah, diasingkan. Secara etika dia tidak disetujui oleh rekan-rekannya. Sebagai makhluk individu mungkin dia merasa itu lucu begitu. Itu alasan logisnya dia. Tetapi bagi teman-temannya merasa itu sangat mengganggu. Mungkin pada suatu saat nanti dia akan ketemu dengan teman-teman lain yang mampu menerima penjelasannya tadi, ya silahkan. Tapi yang teman-teman sekarang tidak mau, sehingga terjadi ostracism, dikucilkan, nggak ada yang mau kumpul sama dia. Duh, malas nanti anak-anak ngobrol dia kentut di tengah-tengah, misalnya begitu. Tidak bermoral, nggak punya sopan santun. Nah, itu philosophical ethic. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang philosophical ethic ini di bagian berikutnya, bagian ketiga, masih di mata kuliah online atau materi IT for Finance atau IT untuk manajemen keuangan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.